tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk ada dalam rumah-Mu. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah pada waktu kami menangkap isi hati-Mu, kami mau Tuhan supaya hari ini kami menerima lawatan Tuhan. Kami dijamah lewat kebenaran firman Tuhan. Bangkitkan iman kami, semangat kami, gairah kami di dalam Tuhan. Pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu timbul dari pendengaran kami, dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Lawat kami Bapa, lawat umat-Mu. Dan hari ini kuasai tempat ini. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ada dalam keadaan ketidakpastian. Saudara kalau lihat bahwa berita yang beredar di televisi, Corona semakin naik, COVID-19 ini semakin naik, dan berita terakhir di Kota Solo bahwa Kota Solo sudah mulai naik COVID-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dulu orang berprediksi bahwa tahun 2020 itu adalah tahun di mana ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi saudara, yang saya lihat tahun 2020 kita diajari untuk cara cuci tangan yang baik. Social distancing, tidak boleh saling berdekatan, berjauhan seorang dengan yang lain. Mungkin pada waktu tahun-tahun yang lalu kita nggak bisa cuci tangan dengan baik, tapi tahun ini kita harus belajar cara cuci tangan yang baik, cara hidup sehat yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yesaya Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca dan saudara perhatikan di situ. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kenapa ia tidak melakukannya? Ia berdosa. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema khotbah saya hari ini adalah menghadapi ketidakpastian saat ini. Orang mulai bingung, orang mulai tidak fokus akan kehidupan karena keadaan, suasana, dan kondisi yang membuat saudara dan saya tidak hidup dalam ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas ada beberapa hal yang kita ingat dalam masa ketidakpastian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam hal-hal yang perlu diingat dalam masa ketidakpastian ini, saudara jangan bereaksi keliru atau salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, reaksi yang keliru seperti apa Bapak Ibu? Mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain, sehingga akibatnya dapat membuat situasi hati kita makin tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhentilah untuk bereaksi yang keliru. Karena reaksi yang keliru itu akan membuat kita tidak bisa berpikir apa-apa. Kita marah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kita mulai bersungut-sungut, Tuhan, kok gini ya? Oh, kita mulai menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
ketidakpastian ini, mari kita jangan bereaksi yang keliru atau salah. Amin. Reaksilah yang baik. Semua Tuhan lakukan untuk saudara dan saya baik adanya. Amin. Makanya Bapak Ibu selalulah berkata dengan keadaan yang ada, semua baik, semua baik. Amin. Mungkin perlu dikasih ini jangan satu-satu aja. Jadi hurufnya bisa kelihatan. Jadi PowerPoint ini jangan bikin satu tadi 4 poin langsung 1/4, ya satu-satu aja. Bikin hurufnya besar-besar nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan bereaksi keliru atau salah. Ini yang membuat kita semakin hari-hari ini semakin terperosok karena kita bereaksi keliru. Halo, yang bereaksi keliru hari-hari ini berhenti. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jangan terus mencoba melakukan yang memang sudah tidak bisa dilakukan. Saudara perhatikan Matius 17 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21, nanti saudara baca di rumah. Ada kalanya dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan apapun, melainkan cukup dengan tinggal tenang, maka disitulah saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, yang harus kita lakukan duduk diam, tinggal tenang. Bapak Ibu biasanya kalau ada masalah, reaksi kita seringkali salah. Makanya kita tidak bisa tinggal tenang, duduk diam. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15a, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Amin. Tinggal tenang. Kalau Tuhan suruh, hari-hari ini, hai jemaat, setia kepada Tuhan. Hari-hari ini, hai jemaat, ibadahmu jangan bolong-bolong. Hari-hari ini, hai jemaat, mulai bangun nista, bangkitkan doamu, supaya doamu itu dapat menyentuh hati Tuhan dan engkau bergerak bersama dengan Tuhan. Lakukan. Jangan kita malas-malas Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah kita tidak bisa lakukan apa-apa, yang tinggal kita lakukan itu hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada baiknya saudara dan saya tetap berada di saat ketidakpastian ini, tetap berada dalam hadirat Tuhan. Tinggal diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Amin. Makanya saya suka, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di dalam tinggal tenang Bapak Ibu Saudara terletak kekuatan. Jangan berespon yang salah. Mulai hari-hari ini, tenangkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Tenangkan dirimu sebaik-baiknya dalam doa-doamu kepada Tuhan. Maka pada waktu engkau tinggal tenang, engkau bisa mendengar suara Tuhan di saat ketidakpastian ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanya tinggal tenang dan duduk diam. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan bandingkan kondisi sekarang dengan kondisi normal sebelumnya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan izinkan hal-hal seperti ini, pada beberapa bulan yang lalu, Tuhan izinkan kita beribadah di rumah. Rame-rame jemaat berteriak di mana-mana, kami ingin ibadah offline. Begitu sudah ibadah offline, saudara, kami tidak datang ibadah Pak Ronald. Kenapa? Kami piknik Pak Ronald. Kami begini Pak Ronald. Kami begini Pak Ronald. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali pada waktu kita
membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya, sebab itulah manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau kondisi sekarang yang kita sedang hadapi ini, mari kita maju bersama-sama. Kita mulai semangat. Kembalikan kepada posisi-posisi kita yang sebelumnya. Semangat dengan Tuhan. Amin. Wah, dulu waktu masih masa pandemi ini lagi melanda yang masih bulan Maret, April, Mei. Wah, saudara, ibadah online sudah nggak betah. Sekarang sudah dibuka ibadah offline, saudara juga nggak betah. Apa maunya? Bisa loh jemaat ini. Ini kalau coba Tuhan kasih panjang, tidak ada ibadah. Saudara mau gimana? Ayo. Nanti sudah teriak, Pak Roma, kapankah kita ibadah? Sudah kangen bertemu. Sudah dikasih ibadah normal. Oh, tetap juga, masih juga nggak datang ibadah. Itulah kita. Padahal kalau saudara mulai melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara jangan membandingkan waktu yang sekarang, kondisi yang sekarang Tuhan izinkan, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mendekatkan diri, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ini waktunya. Halo? Ini waktunya kita kerjakan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Dulu waktu yang normal mungkin kita gagal. Sekarang waktu yang tidak pasti, yang tidak normal, mari. Sekarang mau menyanyi aja sesak napas, pakai masker saudara. Harus belajar cuci tangan di depan sana. Cuci tangannya itu harus belajar. Semprot. Dulu datang biasa saja, kita ogah-ogahan. Nah, sekarang dengan protokol yang seperti ini, masih juga ogah-ogahan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Coba buka Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Amin. Jadi keadaan ini sudah ada, itu pasti akan ada lagi beberapa tahun ke depan saudara. Tapi kalau saudara mulai belajar dari hal ini, hal yang kecil ini, saudara sudah mengalami ini, saudara mulai bergerak bersama dengan Tuhan, maka saudara akan enak Bapak Ibu Saudara. Waktu normal atau waktu tidak normal, kehidupan saudara tetap normal. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita semangat. Jangan bolong-bolong ibadah, jangan bolong-bolong doamu. Gimana hari-hari ini? Orang sudah mulai teriak susah, 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 susah. Tetapi saya akan berteriak, orang yang berlindung dalam pagar perlindungan Tuhan, pasti kehidupannya akan berhasil. Gak mungkin tidak berhasil. Pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, jangan bandingkan kondisi sekarang dengan kondisi yang normal. Kondisi apapun, saudara harus tetap stay di dalam Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu itu Tuhan sudah buat indah pada waktunya. Gak mungkin Tuhan mau meninggalkan saudara. Yang berikut, yang terakhir, jangan menyalahkan keadaan. Di saat ketidakpastian ini, jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tuhan kok keadaannya seperti ini. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, di saat saudara mulai menyalahkan keadaan, saudara tidak punya waktu melihat kemuliaan Tuhan. Keadaan memang sudah harus begini. Cara kita harus bisa merubah keadaan ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berjalan saja bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, saudara kehidupan kita akan marah. Jangan menyalahkan keadaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara menghadapi ketidakpastian? Yang pertama, berserah dan berharap. Artinya mempercayakan hidup kita saat ini dan masa depan kita kepada Tuhan. Amin. Berserah dan berharap artinya mempercayakan kehidupan kita saat ini kepada Tuhan. Saat ini saudara dan saya sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Hanya satu-satunya andalan kita adalah Tuhan. Amin. Saudara dan saya punya Tuhan yang besar.
Kalau punya Tuhan yang besar, maka masalah yang sebesar apapun akan menjadi kecil. Karena saudara punya Tuhan yang besar. Berserah dan berharap kepada Tuhan. Sudah tidak ada yang lain lagi. Saudara mau mengandalkan manusia, saudara mau mengandalkan kekuatan saudara sendiri, itu akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Yang bisa saudara andalkan hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan yang lain. Pada waktu saudara mengandalkan Tuhan, saudara berserah kepada Tuhan, saudara katakan, Tuhan, ini hidup. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang aku bisa lakukan hanya menyenangkan hatimu. Pada waktu aku menyenangkan hati Tuhan, aku duduk diam di bawah kaki Tuhan. Aku tahu Tuhan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini waktunya, tipsnya bagi saudara untuk menghadapi ketidakpastian ini. Yang pertama, berserah dan berharap kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa di mana saudara dan saya berlindung dan berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Amin. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi ketidakpastian? Yang kedua, kerjakan yang bisa dan biasa kita kerjakan. Kerjakanlah yang bisa dan yang biasa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini? Mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang tidak bisa kita kerjakan hari-hari ini, ya udah, tetap aja, lakukan aja yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita mau kerjakan. Akhirnya kita mulai merancangkan kegagalan. Padahal firman Tuhan ajarkan kerjakan yang bisa. Yang bisa saja. Apa yang bisa? Ya yang bisa rajin ibadah. Yang bisa bangun mesbah doa. Yang bisa apa? Jangan kendor doamu. Ya itu yang kita bisa. Jangan, oh aku mau jadi pengkhotbah, aku mau pelayanan keliling-keliling. Makanya lebih baik gak usah ke gereja Pak Ronald. Saya pelayanan doa di rumah si A. Ada orang itu loh, tertanam di gereja sini, tapi hobi kunjungi gereja-gereja yang lain. Itu kutu loncat namanya. Ada di gereja ini, ibadah ini, ada itu. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Yang bisa saya kerjakan kutu loncat. Loncat kiri, loncat kanan. Banding gereja satu dengan gereja yang lain. Gak bisa. Masing-masing gereja sudah punya warna Bapak Ibu Saudara. Amin. Kerjakan yang bisa dan biasa kita kerjakan. Lakukan aja dengan setia. Mungkin orang tidak lihat. Mungkin hari-hari ini yang saudara kerjakan, mungkin orang tidak lihat sebelah mata, tapi tetap lakukan dengan setia. Setia terus dengan Tuhan. Pada waktu kita setia dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini keadaan semua serba tidak pasti Bapak Ibu Saudara. Yang bisa saya lakukan hari-hari ini hanya duduk diam di rumah, tidak berjalan ke mall karena lagi corona. Makanya corona di rumah lebih banyak daripada di mall. Karena saya tahu kalau saya ke mall, saya nongkrong di kafe, saya nongkrong di mana-mana, itu corona akan mengintai saya. Tapi kita enggak, kita beda. Lebih senang duduk nongkrong, lebih senang ngumpul-ngumpul. Setelah ngumpul-ngumpul, saudara pulang, saudara bawa corona ke rumah, semua orang satu rumah modal, kena. Dengan alasan, saya nggak bisa loh kalau nggak ngumpul. Saya hobinya ngumpul-ngumpul, ngopi, teh, bikin teh di rumah itu loh. Sendiri saudara minum. Teman-teman saya ajari kalau sudah telepon, Pak Ronald kita ngumpul ya semalam, kita TTP ya, ada ini diskon, mau ada diskon ini. Saya bilang saya nggak pergi dulu deh, saya di rumah saja. Saya belajar diri saya, lakukan yang biasa saya lakukan. Dulu begitu ada bilang angin mor sedikit, aduh. Tapi kan beda sekarang. Sekarang lebih banyak di rumah. Pokoknya cintai kamar itu, cintai rumah itu, jangan cintai yang lain. Kalau saudara sering nongkrong-nongkrong hari ini bertobat dulu. Tahan, sebentar lagi setelah corona berlalu kita nongkrong.
Mau dari pagi sampai pagi silakan. Tapi sekarang kan jangan, keadaannya lagi beda Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa mendeteksi orang itu kena atau tidak. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya bilang, saya mulai belajar banyak hal. Yang biasa saya lakukan, saya mulai stop. Saya mulai melakukan yang tidak biasa. Tidur di rumah, nonton televisi, bosan, lihat khotbah-khotbah. Kalau bosan lagi, ya lihat yang lain. Apa yang bisa saya kerjakan, nyanyi-nyanyi, lihat-lihat yang lucu-lucu, ketawa-ketawa. Dengan sendirinya waktu akan berlalu begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan yang biasa dan biasa kita kerjakan. Yang ketiga, lakukan yang bijak untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Yaitu lakukan yang bijak. Apa yang bijak? Baca firman Tuhan. Sekarang ini, apa yang bijak? Saudara mungkin dari dulu malas beresin rumah, dia beresin rumah, kamar-kamar. Mungkin kalau ada ini, rumah mulai dicat, ada duit, rumah dicat, mulai bersihin rumah dari sudut-sudut yang pernah tidak saudara lakukan. Itulah Bapak Ibu yang bijak, supaya mengurangi resiko ketidakpastian. Biasanya orang terlalu banyak di rumah, cenderung manusia kalau banyak di rumah bete. Tapi kalau di luar nggak bete, saudara. Tapi kalau di rumah, saya heran. Saya dulu memang jarang di rumah ya, karena sudah pulang sore istirahat. Kalau sudah istirahat, saya kepingin jalan-jalan. Sekarang beda Bapak Ibu Saudara. Kerjanya sudah kurang, banyak di rumah, tapi saya mulai tata hati saya, lebih baik saya di rumah dulu. Karena apa? Saya lihat keadaan sekarang ini tidak bisa diprediksi. Tidak bisa kita tahu itu virus itu langsung datang ini. Jadi yang mau datang di rumahmu, virus ngomong itu enggak. Tiba-tiba Jenny kumpul dengan ibu-ibu TK yang mantan, karena dia mantan ibu Tanti, kumpul dengan ibu-ibu TK, hanya duduk ngobrol 5 menit aja, terkena lah karena ada ibu TK yang terkena. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita kurangi risiko. Karena kita tidak tahu, sekarang ini serba tidak pasti, tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba. Begitu saudara buka mata, tiba-tiba saudara sudah kena. Nah, siapa juga mau sakit seperti ini, yang sakitnya minta ampun. Sampai ada orang bilang begini, telepon saya, Arona, boleh saya sampaikan sesuatu? Saya bilang boleh. Kenapa? Anda itu terkena ada setan, ada orang yang santet Anda. Orangnya itu orang petatan. Dalam hati, ya Tuhan Yesus setia, dia sahabat. Saya ini tahu bahwa ini sakitnya ini memang karena penyakit, bukan karena ada orang santet terkena roh, ada lihat keluar dari tangan saya, dilihat ada lihat bisa masuk di tangan saudara. Aneh. Makanya Bapak Ibu Saudara, dengan saya sakit, saya lebih senang dengan jemaah. Kalau orang lain sudah serba tahu, yang sakit saya, tapi yang risau orang lain, nah itu salah. Yang sakit saya kok, ya namanya juga saraf. Nah saraf itu tidak mungkin dalam 1, 2, 3 bulan. Saraf itu butuh proses lama. Ya semua mandi sudah dimandi semua. Mau daun apa? Roto sego, roto wali, roto semua saya sudah mandi semua Bapak Ibu Saudara. Mulai dari daun kayu besi, daun johar, daun apa, semua daun sudah mandi, alam. Apalagi itu daun ibu Mel yang merah-merah itu, begitu kena kulit yang merah-merah semua itu, apalagi itu. Daun kemucing, daun apa semuanya mandi, tidak sembuh-sembuh saudara. Ya berarti Tuhan masih proses. Nah proses itu apa? Dinikmati. Boleh coba semuanya. Boleh keadaan saat ini mau cari duit, mungkin susah. Mungkin Anda berjualan yang biasanya laku 10 piring, mungkin laku hanya 1 piring. Bagaimana caranya? Bersyukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berkat-Mu hari-hari ini. Orang lain boleh susah, tapi mungkin hari-hari ini kalau Tuhan izinkan, Engkau lihat perhitungkan imanku, aku akan bergerak bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu saudara. Susah kok. Main drum kita, kecelakaan di Klaten tadi. Itu saya sebagai pemimpin rohani mungkin gimana lah, kasihan lah, sudah tidak punya orang tua. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti itu yang mulai kita bangkitkan, empati kita boleh bangkitkan dalam hidup kita di saat ketidakpastian. Amin. Mengurangi
resiko. Masa kalau di rumah saudara sudah mengeluh kabut, sudah mengeluh, aku gak betah ya di rumah. Saya memang kadang-kadang gak betah juga di rumah. Di rumah dilihat itu terus. Begitu buka mata yang dilihat lukas lagi, kulitnya sama, sudah hitam-hitam sama lah. Tapi harus dinikmati. Keluarnya sudah kayak gitu lagi, nanti lihat ibu, ya dia lagi. Sudah gitu lagi lihat gini, dia lagi. Tapi dinikmati Bapak Ibu Saudara. Masa saya mau terbang-terbang kalau nggak suka ini? Enggak lah. Saya mulai hari-hari ini. Ya kalau suami saya sakit, ya dia sakit perutnya. Saya nggak mau ada sakit baru gitu orang telepon. Lagi ke apa? Oh puji Tuhan luar biasa. Pada tangan lagi nyut. Saya bilang enggak lah, aku lagi nyut. Mari keluar. Enggak, saya nggak mau keluar. Oh ini saya traktir. Di Diamond dan di mana? Saya bilang maaf, saya belum terima pesanan untuk keluar. Saya di rumah dulu. Nanti kalau saya mau keluar, pasti saya keluar. Kalau saya nggak mau keluar, saya nggak mau keluar. Kenapa? Ya itu. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi ketidakpastian? Yang keempat, berdoa dan berpikir positif. Berdoa dan berpikir positif. Jangan, oh ini gimana Tuhan? Oh hari ini kok dagangan gak laku. Oh hari ini kata orang, yaitu saudara boleh ikut prediksi orang. Jangan. Ikutlah arahan Tuhan. Kalau Tuhan mau saudara diberkati hari ini. Kalau saudara belum diberkati, saudara sabar, tenang. Berarti berkatmu belum. Ini kita, dan Tuhan kan sudah rugi, sudah masak, sudah begini Tuhan, sudah belanja. Kok warungku sepi ya Tuhan? Ya tunggu. Jangan berpikir, ada apa ya? Mungkin mulai hitung waton-waton hari lagi. Jangan-jangan harinya saya berjualan ini nggak pas Tuhan. Nah, kalau saudara mau berjualan kok mesti hitung hari? Semua hari baik, amin. Jangan ikut keadaan yang di luar sana. Pak Ronald, kalau saya mau masuk ke rumah saya, coba Pak Ronald hitung apa? Coba Pak Ronald hitung. Ini hari Jumat, kira-kira kalau hari Jumat bagus nggak? Saya bilang bagus. Mau masukkan barang, ya masukin sekarang aja. Oh Pak Ronald, kata orang hari Jumat kalau masuk gak boleh Pak Ronald. Nah siapa yang bilang gak boleh? Ya mau masuk barangnya masuk aja. Kalau saudara mempercayai akan terjadi. Tapi kalau saudara tidak mempercayai tidak terjadi. Itu saja. Saya tidak mempercayai ada lihat di dalam tangan saya. Masa lihat tangan begini kecil masuk lihat? Lihat kan gede itu, hitam jelek itu. Masa ada hitam jelek masuk di dalam tangan? Saya tidak percaya itu. Kalau saya mempercayai, ya akan ada nih, lihat terus saja di tangan saya ini. Nanti tiba-tiba saya kalau punya itu jadi rumah sudah begini. Enggak lah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini manusia aneh. Sudah di saat yang ketidakpastian ini, berdoa dan berpikir positif. Jangan berpikir yang lain. Amin. Di saat saudara berpikir yang lain, oh Tuhan, perpuluhanku, aduh belum kasih Tuhan. Oh perpuluhanku, begini Tuhan. Lah keadaannya begini, keadaannya begitu. Berpikir jangan berpikir keadaan saat ini. Berpikirlah bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara. Amin. Nah, saya mau umat ke saudara. Yang umat bukan saudara. Saya juga mau umat. Tapi saya selalu berpikir. Anak saya bilang gini, Pak ada duit? Ada. Mulai menipis. Caranya gimana? Ya caranya, mari kita berdoa. Kalau masih ada duit, ada duit. Kalau nggak ada duit, mungkin Tuhan mau kita berdoa. Juru diam di bawah kaki Tuhan, kita berdoa. Bapak, aku butuhkan berkat. Bapak di surga bilang begini, Ronald, aku akan memberkati kamu, tapi tidak berlebihan. Kalau kamu butuh hanya 400.000, aku berikan 400.000. Kalau kamu butuh 600.000, aku berikan 600.000. Kalau aku kasih kamu 6 juta, kamu bakalan tidak ada di rumah. Pasti kamu akan ajak Ibu Nina pergi kemana-mana. Anggota IDG mulai menghilangkan ini. Irma Realistika, Jenny Pargosi, Henny Maranis, itu pasti akan ikut kamu kemana-mana. Jadi aku kasih 600.000 aja supaya jangan kemana-mana. Waktu lebih banyak itu
membangun mispa di mana. Dia berpikirnya seperti itu, saudara. Berdoa saat ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mau jualan apa? Jual ini, gak laku, saudara. Saya kadang-kadang sudah berpikir, aduh Tuhan, bagaimana ya? Otak saya sudah berpikir di tengah ketidakpastian. Saya mau cari batik juga gak laku. Saya mau jual spray Jenny juga sudah jual spray. Saya mau jual kain korden Jenny jual kain korden. Saya mau jual ini, dia juga jual ini. Semua saya sudah bilang, ini apa yang bisa saya lakukan? Dan yang Tuhan bilang, yang bisa melakukan itu bisa sukses. Amin. Jangan lupa, doa saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, melangkahlah dengan orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang bisa mengetahui isi hati. Melangkahlah dengan iman. Jangan melangkah dengan pengalaman. Kalau engkau melangkah dengan iman, itu akan membuat imunmu bagus. Tapi kalau engkau tidak pakai iman, maka imunmu akan drop. Saya mulai berpikir hari-hari ini memang betul. Pada waktu saya sudah mulai berpikir yang tidak, berpikir yang tidak. Oh Tuhan Yesus, oh ini dapur begini, oh ini begini, oh ini begini. Maka imun saya mulai drop, Bapak Ibu. Saya mulai cenderung sakit, mulai begini. Tapi pada waktu saya mulai melangkah dengan iman, mulai tata, saya mulai berdoa dengan Tuhan, saya mulai berkata-kata, saya mulai bilang firman, saya mulai memperkatakan firman Tuhan, maka iman saya mulai naik. Keadaan tidak memungkinkan, kadang-kadang realita tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi saya tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga iman saya tidak kendor, iman saya semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin. Melangkahlah dengan iman, jangan melangkah dengan iman. Haleluya. Saya percaya bahwa di saat kita menghadapi ketidakpastian saat ini, yang kita butuhkan hanya Tuhan. Mari tundukkan kepalamu dan kita. Bapak, hambamu telah selesai berkata-kata pada hari ini. Lawat jemaatmu, lawat umatmu. Biarlah hari ini pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami hidup di saat yang ketidakpastian, tapi kami tahu bahwa Engkau menjanjikan segala sesuatu yang pasti bagi kami. Dan hari ini Engkau sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Jamah setiap jemaatmu, dan biarlah pada waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan hari ini Tuhan Yesus, hambamu yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umatmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara.